Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, setiap pengurus masjid harus mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan, sehingga ada pengembangan kegiatan selama bulan Ramadan. Masjid itu kan penting. Pada masa Nabi ada dua peristiwa yang memberi isyarat kepada kita tentang pentingnya masjid. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa seperti Isra Mi'raj itu disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari masjid ke masjid. Yang kedua, peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Rasulullah perjalanannya 400-an kilometer, naik unta, cuacanya terik panas, situasinya juga tidak aman. Karena Nabi mau ditangkap, mau dibunuh orang kafir. Ternyata beliau mampir di satu kampung namanya Kuba. Ternyata mampir di Kuba, bikin masjid yang disebut dengan Masjid Kuba. Sampai di Madinah bikin masjid lagi, namanya Masjid Nabawi. Jadi ini isyarat pentingnya masjid. Lalu masjid itu ada fungsinya. Fungsinya itu banyak. Tapi kalau disederhanakan, ini fungsinya ada 3. Nanti fungsi-fungsi ini dilaksanakan, dijalankan dalam kaitan dengan Ramadan. Pertama adalah fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Ini kan masih banyak kaum muslimin yang tidak mau beribadat di masjid. Ibadatnya di rumah. Di rumah itu kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib 5 waktu itu sholatnya di masjid. Kecuali kalau kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya orang sakit yang menyebabkan dia nggak bisa pergi ke masjid. Ada nggak orang sakit tapi masih bisa ke masjid? Ada nggak? Ada. Sakit apa Pak? Yang sakit tapi masih bisa ke masjid? Nah, sakit gigi Pak Ustadz. Kan kalau sakit gigi, giginya doang yang sakit. Bahkan yang sakit bukan giginya. Yang sakit apanya? Gusinya bengkak. Kakinya bengkak nggak? Enggak. Kakinya masih bisa pergi ke masjid. Nah begitu. Jadi ini namanya fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Di bulan Ramadan ada aktivitas peribadatan di masjid. Meskipun hukumnya sunnah, ya misalnya sholat tarawih dan witir secara berjamaah, maka di masjid
sudah harus siap-siap menyelenggarakan sholat tarawih. Sholat tarawih ya sama dengan sholat 5 waktu dari sisi cara pelaksanaannya. Si imam bacaannya bagus, bacaannya fasih, terus jangan terlalu terburu-buru. Ini kan ada masjid kadang-kadang imamnya kalau sholat tarawih terburu-buru, padahal sholat itu ada tumak ninahnya. Tumak ninah itu tenang. Tenang itu berhenti sejenak antara satu gerakan ke gerakan berikutnya. Jangan buru-buru. Nih kadang-kadang buru-buru, rukuk belum beres sudah mau iktidal. Iktidal dirinya belum tegak udah mau sujud. Baru nempel keningnya di sajadah udah mau duduk. Mau kemana buru-buru? Begitu. Laksanakan sholat tarawih dengan baik. Ada lagi aktivitas peribadatan yaitu i'tikaf. I'tikaf 10 hari terakhir. I'tikaf itu artinya berdiam diri, berhenti, berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya sebenarnya sekarang juga kita lagi i'tikaf nih, lagi berdiam diri di masjid. Tapi spesial ada i'tikaf di bulan Ramadan. Itu satu fungsi ubudiyah. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan, pembinaan. Fungsi tarbiyah berarti masjid itu membina jamaahnya, mendidik jamaahnya. Ada 2 aspek yang harus mendapat perhatian dalam kaitan dengan pembinaan. Pertama adalah aspek keilmuan. Aspek keilmuan berarti jamaah kita ini harus jadi orang paham, jangan jadi orang awam. Paham kepada ajaran Islam, ngerti. Disitulah perlunya belajar, majelis taklim, pengajian. Pengajian itu seperti pupuk dan air bagi tanaman. Sampai kapan sih pengajian? Ya sampai mati. Pengajian sampai mati karena pupuk dan air. Begitu. Maka di masjid harus ada kegiatan pengajian. Pengajian yang memang sesuai dengan kebutuhan jamaah. Pak pengurus, saya ini belum ngerti masalah akhlak. Detil-detilnya itu akhlak bagaimana sih? Saya dengar ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, ada akhlak pada diri sendiri, ada akhlak pada tamu, akhlak pada istri, pada suami, pada anak, pada orang tua, dan seterusnya. Itu detil-detilnya apa? Saya tuh pengen dapat pembahasan soal itu. Oh ya boleh, nanti kita bikin pengajian tentang akhlak. Ada usul? Saya usul. Saya ini belum ngerti masalah waris. Masalah waris. Harta itu kan ada wakaf, ada
waris, ada lagi wasiat. Itu maksudnya bagaimana? Ya kalau gitu nanti kita bahas soal waris. Pengajian kita membahas masalah ilmu waris. Jadi satu-satu masalah kita pahami dari ajaran Islam. Nah, dalam kaitan dengan Ramadan itu juga harus ada kegiatan dakwah yang sifatnya memberi ilmu, memberi pencerahan. Maka ada kreativitas, namanya ceramah taraweh, kultum Ramadan, ceramah Ramadan, namanya apa terserah. Ini bukan peribadatan. Ceramah Ramadan, ceramah taraweh itu bukan peribadatan. Karena bukan peribadatan, waktunya fleksibel. Boleh habis sholat isya sebelum sholat tarawih ceramah dulu. Boleh habis sholat tarawih sebelum sholat witir. Boleh sesudah witir. Kalau sesudah witir orang bubar Pak Ustaz. Saya pernah juga ceramah tarawih tapi sebelum sholat isya. Sebelum sholat isya. Kenapa? Karena acaranya buka bersama. Nah, dulu tuh saya pernah ceramah di masjid Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru. Itu dulu acaranya buka puasa. Ada dokter, ada karyawan, ada perawat, segala macam. Namanya buka puasa, orang itu baru pada datang menjelang maghrib. Nah, gitu kan. Umumnya begitu ya. Baru pada datang menjelang maghrib. Ya sudah. Nah, maka mereka datang siap-siap buka puasa. Buka puasa. Terus sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan. Habis makan itu ada waktu setengah jam menjelang isya. Ya udah ceramahnya pada saat itu. Jadi sebelum isya. Isyanya mundur dikit nggak apa-apa. Begitu. Sehingga habis sholat isya, taraweh, witir, bubar. Karena ceramahnya sudah. Nah, kenapa ada ceramah tarawih? Ini memanfaatkan kesempatan, mumpung orang datang kumpul cukup banyak. Karena sesedikit-sedikitnya jamaah tarawih tetap aja lebih banyak dari pengajian. Kalau pengajian berapa yang hadir? Ya segini. Segini ini kalau kumpul dalam satu saf ada berapa? Mungkin satu saf, 1,5 saf. Tapi kalau tarawih ada berapa? Sesedikit-sedikitnya jamaah tarawih tetap lebih banyak dari jamaah pengajian. Itu namanya memanfaatkan momentum, mumpung orang kumpul, ayo belajar. Diadakanlah ceramah tarawih. Malam pertama bahas apa, malam kedua bahas apa, malam ketiga bahas apa. Nah, ini perlu disusun. Saya udah susun, materi-materinya udah saya susun. Silabus ceramah Ramadan udah saya sebarluaskan lewat media sosial, versi PDF. Bukunya juga sudah saya terbitkan. Ada 2 buku, 3 pesan dalam 30 Ramadan. Ada lagi 60 pesan Ramadan. 60 pesan itu dari 2 buku digabung jadi 1. Tadinya kan 30. Jadi punya 2 buku ini itu isinya 90 materi untuk
ceramah, bisa taraweh, bisa subuh, dan seterusnya. Kalau di kantor-kantor ada pengajian habis sholat zuhur, jadi disusun tema-temanya. Kalau pengurus tidak menyusun tema-temanya, pengurus minta tema kepada ustadz yang mau ceramah. Pak Ustadz, malam pertama bisa? Bisa. Temanya apa? Temanya marhaban ya Ramadan. Nah, Pak Ustadz, malam kedua bisa? Bisa. Temanya apa? Temanya puasa meningkatkan takwa. Pak Ustadz, malam ketiga bisa? Bisa. Temanya apa? Puasa meningkatkan takwa. Kalau itu mau udah malam kedua. Ada tema lain. Nah, gitu. Jadi tema-tema tiap malam itu berbeda-beda. Dan tidak mesti membahas masalah puasa. Banyak tema-tema yang bisa dibahas. Gitu. Nanti ada lagi dalam momentum Ramadan, misalnya ceramah subuh, mungkin ceramah zuhur, karena orang tidak makan siang, maka manfaatkan saja. Kemudian ada lagi misalnya ceramah menjelang berbuka puasa dan sebagainya. Ini namanya fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan. Biar supaya orang paham terhadap agama. Agama ini luas yang harus kita pahami. Ada lagi kegiatan yang dikenal dengan istilah tadarus Al-Quran. Kalau disebut tadarus, persepsi kita apa? Baca Quran sampai hatam. Bahkan ada juga masjid yang baca Quran itu satu orang, pakai speaker, suaranya kemana-mana. Tadarus itu kan dari kata darosa yadrusu, yang artinya belajar, mempelajari. Maka tadarus Al-Quran itu berarti mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, mempelajari bacanya, mempelajari kandungannya. Nah, gitu. Maka dalam kaitan membaca itu ada yang sendiri-sendiri sifatnya, itu namanya urusan pribadi. Tapi ketika masjid memprogram namanya tadarus, itu sebagusnya polanya berkelompok. Misalnya satu kelompok 10 orang, 10 orang, 10 orang. Ada berapa kelompok? Nah, satu orang dalam kelompok itu membaca satu halaman. Baca satu halaman, satu halaman, satu halaman, 10 orang. 10 halaman. 10 halaman udah setengah juz. Begitu. Nah, satu kelompok itu ada pembimbingnya yang bisa mengontrol bacaan dengan baik, sehingga yang salah diperbaiki. Wah, kalau begitu yang udah pada bisa semua dong. Saya ini belum bisa baca Quran, Pak Ustadz. Nah, yang belum bisa nggak baca Quran, nah, pakai buku, misalnya buku Iqra. Tadarus juga, cuma dia pakai buku Iqra. Kenapa? Dia belum bisa baca. Siapa tuh yang belum kenal huruf, yang belum bisa baca? Nah, sudah pakai baca buku Iqra. Gak apa-apa, udah tua-tua baca buku Iqra, jangan dikomentari. Udah tua-tua masih pada baca buku Iqra. Kalau saya dengar komentar itu, biarin aja Pak.
Dulu zaman dia kecil itu tidak ada buku Iqra, makanya baru sekarang dia mau baca. Udah 60 tahun. Begitu. Jadi yang belum bisa baca, belum lancar, itu diperbaiki, dibimbing. Nah itu tadarus tuh, berkelompok. Nah terus ada kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran. Ya misalnya habis zuhur deh misalnya, atau menjelang berbuka, kajian Al-Quran. Siapa yang bisa membahas tafsir Al-Quran? Misalnya apa? Misalnya orang yang dicintai oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa saja tuh yang Allah cinta, yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu dibahas satu-satu. Jadi ini namanya fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan. Maka pengajian itu bagusnya memang tadi saya bilang sesuai dengan kebutuhan. Selama ini pengajian itu terserah ustaz. Ustaz mau bahas apa kayak terserah ustaz. Maunya jamaah apa? Kebutuhan jamaah apa? Begitu. Misalnya begini, saya guru SD. Saya bisa ngajar anak kelas 1 sampai anak kelas 6. Saya bisa ngajar. Kalau kelas 1 pelajarannya ini, kelas 2 pelajarannya ini, beda-beda kan? Lah ini jamaah masuk kita nih kelas berapa? Nah, ini kan gak ada kelasnya nih. Kalau saya ngajarin sholat, kita mau udah bisa sholat, masa mesti diajarin aja? Kan begitu jadinya. Ya kalau begitu keperluannya apa? Kebutuhannya apa? Itu yang kedua, fungsi tarbiyah. Yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah. Masjid itu punya fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu punya fungsi sosial. Masjid itu harus memainkan peran sosial. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya oleh jamaah, oleh masyarakat. Ya kalau begitu persoalan orang apa? Masjid membantu mencarikan solusi atas persoalan-persoalan jamaah. Begitu yang Nabi contohkan. Misalnya Nabi memperhatikan para sahabat itu masih banyak yang numpang di rumah orang-orang Madinah. Kan dari Mekah hijrah ke Madinah, numpang di rumah-rumah orang Madinah. Orang Madinah baik, tapi sebaik-baiknya orang Madinah tetap aja numpang di rumah orang itu kurang enak. Kan begitu ya? Numpang di rumah orang kurang enak. Jangankan di rumah orang, di rumah anak. Nah, misalnya bapak udah punya anak, udah punya cucu, punya menantu, tentu saja itu anak udah punya rumah sendiri. Karena punya rumah sendiri, ada saat bapak diminta nginep, ibu diminta nginep, Pak, Bu, nginep ya di rumah. Berkali-kali dia ngomong begitu. Akhirnya apa? Nginep juga. Bertahan berapa lama nginep di rumah anak? 3 hari katanya. Bahkan ada yang baru nyampe udah ngomongin pulang. Kenapa? Enakan di rumah sendiri. Emak mah gak lama ini, besok juga pulang. Pak, emak ini bagaimana sih?
baru nyampe udah ngomongin pulang, seminggu di sini mah. Oh, begitu kata anaknya. Enggak betah, memang gitu. Apalagi di rumah orang. Nginep di hotel bintang 5, lama-lama juga nggak enak. Nggak enak bayarnya maksudnya. Nginep di hotel bintang 5 mah enak-enak aja. Cuma yang nggak enak bayarnya. Maka Rasulullah membangunkan namanya suffah. Di lingkungan Masjid Nabawi itu ada suffah. Suffah itu yang kalau bahasa kita semacam asrama di lingkungan masjid. Sahabat-sahabat yang tinggal di suffah itu dijamin hidupnya. Jaminan hidup, namanya jaduk kalau bahasa sekarang. Jaminan hidup. Tapi jaduk itu kalau ada bencana, ada kebakaran di Pelumpang, 2 RW, orangnya ngungsi. Nah, selama ngungsi ada jaminan hidup. Baik, begitu. Maka sahabat-sahabat itu tinggal di masjid, jangan jadi gelandangan. Itu namanya fungsi sosial. Jadi apa problem orang? Masjid memecahkan problemnya. Nah, dalam kaitan dengan Ramadan bagaimana? Oh, dalam kaitan Ramadan biasanya ada orang memberi makan, minum untuk berbuka puasa. Itu fungsi sosial. Sehingga orang semangat untuk berbagi, semangat untuk bersedekah. Cuma orang senang disedekahi, bukan senang sedekah, senangnya disedekahi. Jangan senang disedekahi saja, tapi juga senang bersedekah, berbagi. Pahalanya besar. Nanti ada zakat fitrah. Kalau zakat mal nggak mesti Ramadan, kapan aja. Nah, mainkan peran sosial masjid itu. Tidak hanya bulan Ramadan, tapi sepanjang waktu dalam kehidupan kita, masjid itu memainkan peran sosial. Jadi ini 3 fungsi masjid kita terapkan pada bulan Ramadan dan seterusnya. Baik, saya beri kesempatan yang mau bertanya. Ya, silakan. Tadi disebutkan fungsi pertama sebagai ubudiyah untuk beribadah. Sebagian mungkin di masyarakat kita ini mengenai sholat berjamaah itu masih sunnah ya gitu. Tidak Islam sudah ada, tapi di dalam berkata itu Syekh Al-Albani itu menyatakan wajib bahkan seperti itu. Itu gimana Ustaz? Ya, kita mengambil pendapat sebagian besar ulama yang menyimpulkan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad yang sangat ditekankan, nggak sampai tingkat wajib kayak sholat Jumat kan wajib. Sholatnya wajib, tapi berjamaahnya secara hukum bukan wajib, tapi sangat ditekankan. Nah, cuma kan kita ini suka mengambil yang sunnah ini, bukan mengambil yang ditekankannya itu. Maka Rasulullah menekankan kepada para sahabat untuk sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau darurat. Kalau darurat, kalau tidak memungkinkan, maka dulu ketika terjadi
hujan besar. Nah, itu muazin disuruh menambahkan kalimat, yaitu sholatlah di tempat kalian masing-masing. Boleh kalau darurat. Oleh karenanya kaum muslimin harus bersemangat untuk sholat berjamaah di masjid, apalagi orang yang tinggal dekat masjid. Sampai Rasulullah menyatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya adalah tidak sempurna, kurang sempurna. Yang rumahnya dekat masjid tapi sholatnya di rumah. Ibarat meja, kakinya harus 4, tapi ternyata kakinya 3, sehingga meja itu tidak sempurna. Begitu kan? Baik. Iya, silakan. Apa bedanya taklim dan tarbiyah? Ya, kalau taklim itu kan aspeknya keilmuan. Orang harus dapat ilmu. Tapi kalau tarbiyah itu jangan cuma dapat ilmu, tapi juga dapat pembinaan. Maka di bahasa kita itu ada perbedaan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran dengan pendidikan. Kalau ngajar, transfer ilmu. Yang penting orang dapat ilmu, dapat paham. Tapi kalau pendidikan dapat ilmu juga, tapi pembentukan karakter juga. Dibentuk karakternya. Misalnya ada jamaah tidak ke masjid. Nah itu didatangi, bagus, ditanya, Bapak kenapa nggak ke masjid? Selama ini ditanya nggak ya? Mau datang kayak mau enggak kayak masa bodo amat. Nah, tapi kalau mentarbiyah, itu didatangi, ditanya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong kayaknya udah berapa hari saya nggak ketemu Bapak di masjid. Iya, istri saya lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Saya nemenin, jadi saya sholatnya di masjid rumah sakit. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh dan seterusnya. Begitu Pak. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Ustaz, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim fardu ain itu selain fikih, akidah dan akhlak, termasuk akhlak dan akhlak masalah. Ya, ajaran Islam itu kan kalau disederhanakan kerangkanya adalah akidah, syariah, akhlak. Akidah berarti hal-hal yang berkaitan dengan wilayah keyakinan. Allah itu ada. Bagaimana sifat-sifat Allah, rukun iman ada di situ tuh pembahasannya. Nah, itu wilayah akidah. Kalau syariat itu menyangkut hukum-hukum, aturan-aturan di dalam Islam yang kemudian dituangkan dalam bentuk fikih, sehingga ada fikih toharoh, bersuci, ada mandi, ada wudu, ada tayamum, ada istinja, ada lagi fikih sholat, dan seterusnya. Banyak aspek-aspek fikih.
yang harus dipelajari. Di dalam syariat itu ada sumbernya. Sumbernya itu Al-Quran, hadis. Sehingga Quran harus dipelajari, hadis dipelajari. Ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama untuk masalah-masalah yang baru, nggak ada zaman Nabi, itu perlu ijma. Kesepakatan ulama, karena kita ini nggak ahli, nggak punya kapasitas untuk menetapkan hukum. Ini hukumnya boleh apa enggak? Tanya kepada ulama. Maka ulama nanti bersidang. Kalau sekarang itu lahirlah fatwa. Ada fatwa dari seorang ulama, ada fatwa dari gabungan ulama. Ketika majelis ulama mengeluarkan fatwa, namanya majelis ulama. Itu orangnya banyak bersidang membahas suatu persoalan. Hukumnya bagaimana? Sholat Jumat 2 gelombang boleh enggak? Karena kasus COVID tempo hari. Nah, itu dibahas. Dan seterusnya ya, hukum-hukum yang baru. Ijma. Terus kias. Kias itu analogi perbandingan. Jadi persoalan sekarang itu dikiaskan, sehingga jangan melulu orang ngomongnya harus ada dalilnya, harus ada contohnya. Bukannya nggak pakai dalil, tapi ada persoalan yang sifatnya kias. Bapak kalau bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Apa di seluruh dunia zakat itu harus pakai beras? Ya enggak, tergantung apa yang dimakan. Kira-kira Nabi dulu pakai beras apa enggak ya? Ya, gitu. Itu namanya analogi. Lah, kurban hari raya Idul Adha itu pakai unta, pakai sapi, pakai kambing, kan gitu. Kalau pakai kebo bagaimana? Kita adanya kebo misalnya, ya nggak apa-apa. Itu namanya kias, dianalogikan. Begitu Pak, hal-hal yang harus kita pelajari. Banyak Pak. Silakan Pak, masih waktu? Udah masuk ya, silakan. Satu lagi. Waalaikumsalam. Ini bukan pertanyaan Pak. Kalau tadi Bapak menyinggung masjid itu harus peka terhadap kebutuhan jamaah. Kalau menurut pengalaman Bapak, masjid-masjid di Jakarta ini umumnya kebutuhannya apa gitu Pak? Soalnya kalau banyak kita mendapat tulisan, misalnya masjid di Jogja, di Klaten, di mana gitu, kelihatannya kebutuhannya itu beda juga dengan di Jakarta gitu. Jadi Bapak yang kelihatannya keliling pengalaman di Jakarta itu apa yang prioritas paling utama? Ya. Sekarang ini yang sangat penting adalah menyamakan persepsi pengurusnya dulu. Karena pengurus ini banyak yang belum paham atau belum sama pemahamannya, belum ada kesamaan berpikir. Ada yang masih urusannya fisik, bangunan, sehingga pengurus masuk itu pikirannya bangunan aja. Bangunan udah bagus, direnovasi lagi. Jadi saya mengatakan penting menyamakan persepsi. Caranya bagaimana? Cara menyamakan persepsi itu kan bisa dengan pelatihan, penyuluhan, training, kemudian baca buku, diskusi, pembekalan pengurus.
Itu. Nah, nanti kalau sudah sama persepsinya, dia nanti akan konsolidasi pengurus. Pengurusnya harus solid. Kalau susunan pengurus itu kan ada 30 orang, 40 orang. Yang ngurusin masih berapa orang? 2. Nah, itu namanya tidak solid. Jadi pengurusnya harus solid. Kalau pengurus sudah solid, solidkan juga jamaahnya. Konsolidasi jamaah. Sehingga jamaah itu harus dilibatkan. Selama ini pengurus masjid itu tidak atau kurang melibatkan jamaah. Jamaah punya potensi nggak dimanfaatkan. Kenapa tidak dimanfaatkan ini potensi orang? Semua orang punya potensi. Ada yang bisa berkontribusi dengan tenaganya, ada yang berkontribusi dengan ilmunya, berkontribusi dengan hartanya. Harta itu nggak mesti uang saja, nggak melulu uang. Dia punya rumah, Pak, di masjid, kelas, cuma di masjid nggak ada kelasnya. Ada orang pengen belajar Iqra, cuma udah tua, 60 tahun baru mau belajar Iqra. Itu tempatnya nggak ada. Kalau pakai di masjid juga dia malu, karena udah 60 baru baca Iqra. Bagaimana kalau pakai rumah bapak? Oh boleh, silahkan. Nah, gitu. Itu namanya harta rumah itu dan sebagainya. Pelibatan jamaah. Nanti rumuskan program sesuai dengan kebutuhan. Nah, semua itu membutuhkan sarana, prasarana, dana, peningkatan sumber daya manusia. Sehingga misalnya dana, dibutuhkan dana yang besar, dana yang banyak untuk mengembangkan masjid menjadi lebih baik. Ya, diantaranya begitu, Pak. Baik, cukup. Kalau bisa dilanjut pada Isa, mungkin ada yang tanya pada Isa pada waktu pagi. Siap. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan lain. Masih ada yang mau bertanya? Cukup. Baik, kita cukupkan. Kapan-kapan bisa kita sambung lagi. Saya cukupkan. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah.